kita semua mau siap-siap ibadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya. Nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu semuanya. Oke, selamat ibadah. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Lose harap kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur adik-adik, pada hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Ayo semuanya yang ada di rumah, bangkit berdiri, kita naikkan pujian, aku mau ikut Tuhan. Adik-adik, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan, bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena ingat kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Semuanya, lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa beribadah. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk bisa beribadah dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau melanjutkan lagi pujian kita. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah adik-adik. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Nah adik-adik, kita mau melanjutkan pujian kita. Mari kita naikkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak.
berdiri lagi deh adik-adik yang ada di rumah. Dan Eka punya ini dengan gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa duduk dengan tenang, mendengarkan cerita firman-Mu, dan berikan kami hikmat untuk bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah langsung punya gambar adik-adik ya. Adik-adik tahu tidak pernah lihat nggak gambar ini? Ini adalah, tahu nggak ini gambar apa? Sebelum saya kasih tahu ya, ini adalah gambar seorang gembala. Nah di sini ada nggak yang pernah lihat seorang gembala? Nah tahu tidak adik-adik pekerjaan gembala itu apa? Nah pekerjaan gembala itu adalah menjaga kawanan hewan peliharaan mereka, kawanan domba, kambing, dan tugas gembala itu menjaga dan memastikan dombanya itu dalam keadaan yang aman adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar dan banyak orang yang mengikutinya adik-adik. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau dialah gembala yang baik. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengenal setiap domba-dombanya. Dia tahu satu persatu domba-dombanya. Walaupun domba-dombanya itu banyak adik-adik, tapi gembala yang baik itu mengenal setiap dombanya. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik adik-adik. Gembala kita yang baik. Dan kita ini adalah domba-dombanya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu mengenal setiap daripada kita. Dia kenal setiap adik-adik. Dia tahu nama kalian satu persatu. Dia tahu apa yang adik-adik lakukan, apa yang adik-adik kerjakan setiap hari. Tuhan Yesus sangat mengenal kita karena dia adalah gembala yang baik. Nah adik-adik, gembala yang baik juga memastikan
kalau domba-dombanya itu aman, makan dan minumannya cukup adik-adik. Nah, seorang gembala yang baik juga itu menjaga domba-dombanya itu dari segala macam gangguan adik-adik. Berbeda dengan seorang upahan. Nah, seorang upahan ketika bahaya datang, ketika ada binatang buas yang mau menerkam domba itu, dia malah lari adik-adik. Dia meninggalkan domba-dombanya karena dia tidak merasa memiliki domba-dombanya. Dia adalah seorang upahan adik-adik. Dia hanya diberi gaji, dia hanya diberi uang saja adik-adik. Jadi dia tidak mau menyelamatkan domba-dombanya. Nah, berbeda adik-adik dengan gembala yang baik. Seorang gembala yang baik, dia rela memberikan nyawanya. Dia berani adik-adik melawan binatang buas itu karena dia adalah gembala yang baik. Nah, adik-adik, sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang baik adik-adik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kitalah yang harusnya dihukum, tetapi dia menggantikan kita adik-adik karena dia begitu mengasihi kita dan dia memberikan kita hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur dan percaya kepada Tuhan Yesus sebab dia adalah gembala kita yang baik adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo semuanya lagi bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian gembala yang baik. Oke, semuanya berdiri adik-adik ya. Semuanya siap. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Nah, adik-adik, kita tadi sudah nyanyikan pujian itu. Semoga lagu tadi bisa mengingatkan kita kalau Yesus adalah gembala kita yang baik. Nah, sekarang adik-adik, kita tetap berdiri. Kita mau menghafalkan ayat Alkitab. Oke, adik-adik, ikutilah saya. Yohanes pasal 10. Mana jarinya 10? Nah, ayat 11. Nah, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagaimana adik-adik yang ada di rumah? Bisa menghafalkan ayat ini? Kita ulang lagi ya sama-sama sekali lagi. Oke, Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, adik-adik, kita mau berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata. Sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau Engkau adalah gembala kami yang baik, ajar kami Tuhan untuk bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita mau buat aktivitas. Kita mau buat domba adik-adik. Ayo selamat buat aktivitas ya.
buat, jangan lupa untuk dikirimkan hasil karya adik-adik dalam grup sekolah minggu. Nah, biar Klause bisa lihat dan nama Tuhan dimuliakan. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Satu Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa-betapnya Kasih tadi yang dikaruniakan sebatas Allah kepada kita. Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang karuniakan Allah kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih dikaruniakan Allah kepada kita. Yohanes 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. 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 Terima kasih, kau sungguh baik bagiku, kau sungguh. Yohanes 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. Harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi
Terus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Salam. Kami dari Sekolah TK Kristen Kalam Kudus telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan diskon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.